Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bertafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan media yang kita cintai bersama ini, Ruas TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua pengelolanya insyaallah taala. Pemirsa Ruas TV, a'azzakumullah. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan seputar orang-orang terbaik di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendampingi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya kami mengingatkan diri kami pribadi dan kepada pemirsa sekalian bahwa kita sudah berada di bulan Sya'ban. Kurang dari sebulan kita sudah akan memasuki bulan Ramadan. Maka mari kita jadikan fursah ini, kesempatan ini untuk banyak-banyak membiasakan diri dengan kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan nanti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita ada puasa yang dengan komitmen kita bertekad untuk berpuasa sebulan penuh. Maka seharusnya sejak bulan Sya'ban atau sebelumnya itu kita sudah membiasakan dengan puasa-puasa sunnah. Di bulan Ramadan nanti ada tadarrus Al-Quran, qiraatul Quran. Maka sejak di bulan ini kita sudah terbiasa dengan membuka lembaran-lembaran mushaf Al-Quran kita, sebagaimana para tabi'in menjuluki bulan ini dengan Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Bahkan sebagian di antara mereka yang memiliki usaha, memiliki perdagangan, maka sengaja mereka menutup toko mereka di bulan Sya'ban ini untuk fokus membaca Al-Quran. Mungkin kita tidak sampai seperti mereka, para tabi'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi minimal bagaimana intensitas kita dengan Al-Quran semakin baik di bulan Sya'ban ini, dan pada intinya nanti pada puncaknya yaitu di bulan Ramadan. Kalau nanti di bulan Ramadan kita ada sholat tarawih, qiyamul lail, maka sejak di bulan Sya'ban ini kita sudah membiasakan diri untuk menegakkan sholat lail sebagai wujud pembiasaan sebelum masuk nanti bulan Ramadan. Jangan semuanya dimulai pada saat 1 Ramadan. Biasanya hanya semangat di awal. Setelah itu futur, setelah itu ditinggalkan kebiasaan baik tersebut karena tidak dibiasakan, tidak ada pembiasaan sebelumnya. Maka kami mengingatkan diri kami pribadi dan kepada pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membangkitkan semangat kita, kembali menghidupkan kebaikan-kebaikan, melakukan pembiasaan kepada setiap kita
atas kebaikan-kebaikan yang akan kita hidupkan nanti di bulan Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu sosok sahabat yang sangat fenomenal dalam sejarah umat ini. Beliau adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ayahnya adalah Al-Faruq Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar ibnul Khattab." Sekiranya masih ada nabi setelahku, maka ia adalah Umar ibnul Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan, "Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbih." Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran itu pada lisan dan hatinya Umar. Ya, Umar ibnul Khattab yang ma'ruf, ya kita tahu bersama ya bagaimana manakib beliau, keutamaan beliau yang sudah pernah kita kaji juga di media kita ini. Ya, yang kali ini yang akan kita bahas adalah putra kesayangan beliau, yaitu Abdullah. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kunyah beliau adalah Abu Abdirrahman. Jadi namanya Abdullah, kunyahnya Abu Abdirrahman. Ya, ini diantara kebiasaan ya orang-orang Arab, ya bahkan termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya itu memiliki nama kunyah. Ya, diantaranya Abdullah ini berkunyah dengan Abu Abdirrahman. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ibu beliau adalah Zainab bintu Mad'un, ukhtu Uthman. Ya, seorang sahabiyah. Ya, wa hadithuna an Ibni Umar sayakunu an manaqibihi. Dan pada kesempatan kali ini tentu saja yang kita akan bahas adalah keutamaan sahabat Abdullah bin Umar ini. Yang pertama, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sana'un Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Manusia secara umum itu senang dipuji. Ya, dan pada dasarnya tidak ingin dicela. Itulah watak dasar manusia. Ya, siapapun ia akan senang untuk dihargai, senang untuk mendapatkan pujian, dan secara umum tidak senang untuk dicela, dijatuhkan, apalagi di depan orang banyak. Nah, sahabat yang mulia ini Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma adalah sahabat yang dipuji oleh bukan sembarang orang, tetapi yang memujinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillah, makhluk terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Beliaulah yang memuji sahabat ini. Ya, bisa dibayangkan pemirsa sekalian, ya kalau ada seorang yang ditokohkan ya, memuji kita, ya maka dengan segala penghargaan yang kita miliki, tentu kita senang, tentu kita bahagia menyebut nama kita, menyanjung kita. Maka bagaimana lagi kalau yang menyanjung dan memujinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melontarkan ucapan yang berangkat dari hawa nafsunya, tetapi ia merupakan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar? Kana ar-rajulu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'ya qassaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, ya, orang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mereka bermimpi, maka mereka menceritakan mimpinya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatamannaitu an ara ru'ya fa aqussaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun berharap, ya mudah-mudahan saya punya mimpi dan juga nanti saya akan
ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kuntu gulaman syaban, yang saat itu saya masih remaja, ya masih anak-anak. Ya karena Abdullah bin Umar ini ya masuk Islam di saat beliau belum balik. Ya di saat belum balik. Beda dengan ayahnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu yang masuk Islam ya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diangkat menjadi nabi, 5 atau 6 tahun pasca kenabian. Adapun Abdullah bin Umar, ia sudah masuk Islam di masa sebelum baliknya dan berhijrah bersama dengan ayahandanya Umar ibnul Khattab dari Mekah ke Madinah. Saat beliau berusia 13 tahun, ia mendaftar untuk ikut perang Badar, tetapi ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena usianya masih sangat belia. Saat terjadi perang Uhud, itu pun mendaftar lagi untuk ikut berkontribusi berperang, tetapi tetap saja ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena usianya yang masih belia. Nanti di perang Khandaq, di perang Ahzab baru diikut sertakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi pelajaran bagi kita pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya betapa orang-orang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil, ya sejak masih remaja usia 13 tahun, 14 tahun, ya itu sudah ingin berkontribusi di tengah masyarakat, sudah ingin mengambil andil dan peran di tengah umat. Ya, seharusnya putra-putri kita dididik untuk hal yang seperti ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka sudah mulai berpikir mengambil peran, berkontribusi baik di tengah umat, ya, memberikan sumbangsi apa yang bisa ia berikan kepada masyarakatnya. Ya bukan justru di usia ya 13-14 tahun lagi nakal-nakalnya, ya, lagi sibuknya main game. Ia tidak berpikir apa manfaat yang bisa ia berikan kepada sesama. Abdullah bin Umar di usia 13 tahun ia sudah mendaftar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diikut sertakan perang Badar, tapi ditolak karena usianya yang masih belia. Syahidnya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana usia sebelia itu ia sudah memiliki obsesi untuk berkontribusi di tengah masyarakat, memiliki andil untuk memberikan sumbangsi kepada umat, padahal usianya masih sangat belia. Ya kata beliau, pada saat itu saya masih kanak-kanak, masih remaja. Saya juga berharap mudah-mudahan saya bisa bermimpi, ya, dan saya ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kuntu gulaman syaban wa kuntu anamu fil masjid ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada suatu waktu saya pernah tertidur di masjid, ya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fara'aitu fin naumi ka'anna malakaini akhadhani fadhahaba bi ilan nar. Maka saya melihat dalam mimpi, ya seakan-akan ada 2 malaikat yang membawaku untuk pergi melihat neraka. Fa idza hiya matwiyah, ya katawil bi'ri wa idza laha qarnan wa idza fiha unasun qad araftuhum. Ternyata di sana saya melihat orang-orang, faja'altu aqul a'udzu billahi minan nar. Maka sejak saat itu saya mengatakan a'udzubillah minan nar, ya Allah saya berlindung kepadamu dari neraka. Qal, ya kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, ya falakiyana malakun akhar faqala li lam takhaf. Ya kata malaikat ini, ya jangan takut, faqasastuha ala Hafsah. Maka saya ceritakan ya kisah yang saya lihat dalam mimpiku itu, bagaimana ngerinya neraka. Ya maka saya sampaikan kepada saudariku yaitu Hafsah, istri Rasulullah. Ya karena Abdullah bin Umar ini merupakan iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara dari Hafsah radhiyallahu taala anha yang merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah yang dilihat oleh Abdullah bin Umar di dalam mimpinya, ia ceritakan kepada istri Rasul yang merupakan saudarinya. Lalu Hafsah kemudian menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqassatha Hafsatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal
Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, tatkala mendengar kisah dari Hafsah tentang mimpinya Abdullah bin Umar, Rasulullah mengatakan, ni'ma rajulu Abdullah, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar, lau kana yusalli minal lail, sekiranya ia menegakkan solat malam, fakana ba'du la yanamu minal laili illa qalila, setelah itu ia mendengarkan perkataan Rasulullah bahwa sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar sekiranya ia menegakkan solat malam, maka kata Abdullah bin Umar, setelah itu tidur saya jadi sedikit karena menegakkan solat malam. Ini adalah pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Abdullah bin Umar adalah sebaik-baik laki-laki. Ya, bahkan dari Salim an Ibni Umar an ukhtihi Hafsah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Hafsah, inna Abdullah rajulun salih, sesungguhnya Abdullah bin Umar itu adalah laki-laki soleh. Ya, ini tentu saja tazkiyah, pujian, thana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, ya, kalau manusia biasa yang memuji kita mungkin sangat subjektif sekali. Mungkin ada hal-hal yang ia tidak ketahui tentang kita, bagaimana hakikat kita yang sebenarnya. Ya, dengan pandangan sepintas mereka atau apa yang mereka dengar, lalu lahirlah pujian-pujian itu. Tetapi beda tentu saja kalau yang memuji adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata Rasulullah, ni'mar rajul Abdullah, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah. Bahkan inna Abdullahi rajulun salihun, sesungguhnya Abdullah itu adalah laki-laki soleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi gelar apalagi yang kita ingin kejar, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memuji si fulan orang soleh, si fulan adalah sebaik laki-laki, maka tidak ada lagi gelar yang melebihi gelar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara keutamaan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qurbuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa intifa'uhu minhu, kedekatan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dengan Rasulullah, wa intifa'uhu minhu, dan Abdullah bin Umar ini banyak mengambil manfaat, banyak mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedekatannya itu. Yaqulu Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku. Faqal, lalu beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil, jadilah engkau di dunia ini sebagai orang yang gharib, orang yang asing, aw 'abir sabil, atau orang yang sekedar melintas jalan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis masyhur ini ternyata adalah perkataan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia ini sebagai orang yang asing saja. Maksudnya apa, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Di dunia ini kita bukan sebagai penghuni tetapnya. Kita hanyalah perantau saja. Kita hanyalah orang asing saja di dunia ini. Kita suka maupun tidak suka, pasti kita akan tinggalkan kampung yang bernama dunia ini, karena kita di dunia ini adalah orang asing. Kita ingin kembali ke kampung kita yang sesungguhnya, tempat dari mana kakek dan nenek kita berasal, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin kembali di sana. Adapun di dunia ini kita suka maupun tidak suka, pasti kita akan tinggalkan, pasti kita akan pamit. Bahkan saking singkatnya Rasulullah mengatakan au abir sabil, seperti orang yang melintas jalan saja, sangat sepintas.
sangat sebentar perjalanan kita di dunia ini, antara 60 sampai 70 tahun saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amaru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku itu, kata Rasulullah, tidak jauh-jauh dari 60 sampai 70 tahun saja. Ada yang lebih dari itu, tetapi tidaklah terlalu banyak. Iya, kurang lebih itulah gambaran umur kita jamaah sekalian, yang mana Rasulullah sudah pernah berwasiat kepada Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing saja, atau bahkan seperti orang yang melintas jalan saja. Saking singkatnya perjalanan kita di dunia ini, yang tatkala kita wafat, orang sudah lupa dengan nama kita, orang sudah lupakan kita, orang-orang meninggalkan kita, harta kita meninggalkan kita, keluarga kita pun kembali dengan kehidupan mereka masing-masing. Harta habis terbagi oleh ahli waris, sementara keluarga kembali dengan kehidupan mereka masing-masing. Satu-satunya yang menemani kita menjadi harta sejati kita, menjadi keluarga sejati kita, yang menemani kita adalah amal-amal soleh kita, menemani sepanjang perjalanan yang entah berapa lama jamaah sekalian. Yang alam kubur saja kita tidak tahu berapa lama kita di alam kubur nanti pasca wafatnya kita di dunia ini, berapa ratus tahun atau bahkan berapa ribu tahun lagi, sampai kemudian orang-orang yang telah wafat dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Umar pernah berwasiat, idza amsaita fala tantadhiris sabah. Kalau engkau sudah berada di waktu sore, maka jangan menunda lagi sampai tibanya waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan kalau kalian sudah berada di waktu pagi hari, jangan lagi ditunda ke sore hari. Wa khudh min sihatika limaradik. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu. Wa min hayatika limautika. Manfaatkan hidupmu sebelum tiba masa wafatmu. Ini wasiat yang luar biasa pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahayanya penyakit taswif, ya, selalu menunda-nunda. Nantilah, ya, nanti subuhlah sholat, ya, lalu kemudian setelah subuh pagi nantilah maghrib atau nantilah isya kemudian sholat. Ya, Abdullah bin Umar mengingatkan, kalau kalian sudah di sore hari, lakukan kebaikan yang ingin kalian lakukan, tegakkan kebaikan amal soleh yang ingin kalian tegakkan, jangan lagi ditunda sampai tibanya subuh hari. Begitu pula sebaliknya, kalau di subuh hari jangan lagi ditunda, nantilah sore, nantilah malam, karena kita tidak pernah tahu kapan kita masih sehat, kapan kita masih hidup. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan, manfaatkan masa sehat kalian sebelum tibanya masa sakit. Tidak selamanya kita akan sehat pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak selamanya kita akan berada dalam kondisi yang prima. Ada masa di mana angan-angan, tinggallah angan-angan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang terbaring di bangsal-bangsal rumah sakit, ingin pergi belajar, ingin melangkahkan kaki ke masjid, ingin berpuasa sunnah, ya, ingin membaca Al-Quran, ingin memanfaatkan energinya, menebarkan kebajikan di atas permukaan bumi ini. Tetapi keinginan itu tinggallah keinginan. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencabut kesehatan dari diri-diri mereka. Makanya ini yang diingatkan oleh Abdullah bin Umar, mumpung kalian masih sehat, manfaatkan dengan baik, karena tidak selamanya kita akan berada dalam kondisi yang sehat seperti ini pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min hayatika limautika. Manfaatkan hidup kalian sebelum tibanya ajal kalian. Tidak selamanya kita akan hidup pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada masanya kita akan meninggal, ada masanya kita akan wafat. Maka mumpung kita masih hidup, mari kita manfaatkan dengan mengumpulkan pundi-pundi amal soleh kita sebelum tibanya ajal kita, yang mana orang menyesal. Kenapa dahulu di dunia ia tidak maksimalkan hidupnya? Kenapa ia dahulu di dunia tidak bersedekah dengan 1-2 rupiah saja, yang ternyata itu adalah sangat berharga baginya nanti di hari pembalasan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi angan-angan, tinggallah angan-angan.
jatahnya sudah habis, ajalnya telah tiba, maka yang ada adalah penyesalan. Makanya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini wasiat emas dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa yaqulu radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma hakkum ri'im muslimin lahu syai'un yusifi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah." Tidak pantas, tidak boleh bagi seorang muslim yang memiliki harta, ya, ia berwasiat dan tidak menulis wasiat itu, dan ia tidur selama 2 hari, 2 malam. Maksudnya apa? Orang yang memiliki harta itu sebaiknya menulis wasiat. Ya, jangan sampai ia biarkan harta itu begitu saja dan ia tidak menulis wasiat tentangnya. Qala Ibnu Umar, "Ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalika illa wa indi wasiyati." Sejak saya mendengar perkataan itu, ya, maka kata Abdullah bin Umar, tidak pernah satu malam pun saya lewatkan kecuali saya sudah memiliki wasiat di dekatku, di sampingku. Iya. Kenapa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Saking inginnya Abdullah bin Umar itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Bahkan hal-hal yang sifatnya perkara duniawi sekalipun, bagaimana sendalnya Rasulullah, bagaimana pakaiannya Rasulullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa singgah kalau bepergian, di apa makanan kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan perkara-perkara yang juga dilakukan oleh manusia biasa dan tidak harus sama dengan apa yang merupakan pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi seorang Abdullah bin Umar, karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berusaha untuk menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dikatakan oleh istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak ada orang yang paling mirip atau paling berusaha menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Abdullah bin Umar. Ia mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas seorang mukmin itu memiliki harta dan ia tidak menulis wasiat. Ia tidur selama 2 malam berturut-turut dan ia tidak menulis wasiat padahal ia memiliki harta. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, sejak saya mendengar hadis itu, maka tidak pernah terlewat 1 malam kecuali sudah ada wasiat di dekat saya. Ya, saking ingin menghidupkan sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, "Marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkha." Saya pernah lewat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana saat itu sarung saya menjulur melewati mata kaki. Faqal, "Ya Abdullah, irfa izarak." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya dengan mengatakan, "Wahai Abdullah, angkat sarungmu." Farafa'tuhu, maka saya pun mengangkat sarungku. Tsumma qal zid, fazidtu. Lalu Rasulullah mengatakan, "Angkat lagi, tambah." Fazidtu, maka saya pun mengangkatnya lagi, menambahnya lagi. Kata Abdullah bin Umar, "Famaziltu ataharroha ba'd." Maka sejak saat itu saya menjaga jangan sampai sarungku menjuntai lagi melewati mata kaki. Faqala ba'dul qaum, maka orang-orang mengatakan, "Ila ain, sampai di mana Rasul memerintahkanmu untuk mengangkat kain sarungmu itu?" Faqal ansafis saqain, yaitu sampai pertengahan betis. Ini bagaimana ya, senangnya Abdullah bin Umar mengikuti perintah Rasulullah, dan kalau ia sudah mendengarkan satu ilmu, ia sudah mendengarkan satu sunnah, maka ia menjaga dan konsisten dengan sunnah tersebut. Wa yaqulu radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Ya, Abdullah bin Umar mengatakan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjulurkan kainnya dengan kesombongan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menatap padanya pada hari kiamat kelak. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kana Ibnu Umar idza qara'a hadhil ayah, ya, Abdullah bin Umar, ya, kalau membaca satu ayat, ya, membaca Al-Qur'an, beliau, ya, itu yaglibuhul buka, beliau itu dikalahkan oleh tangisan. Maksudnya apa? Beliau itu menangis sejadi-jadinya, terutama di surah Al-Hadid ayat ke-16. Alam ya'ni lilladzina amanu an yakhsha'a qulubahum an yakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah tiba, ya, waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk ia khusyuk, ya, hatinya dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Abdullah bin Umar membaca ayat ini, maka ia menangis, bahkan yaglibahu al-buka, bahkan dikalahkan oleh tangisnya, menangis sejadi-jadinya. Ya, mirip dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau ia membaca Al-Qur'an, maka ia tidak mampu menahan dirinya untuk tidak menangis. Ia menangis, makanya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari pengganti beliau, Rasulullah memerintahkan orang untuk memanggil Abu Bakar. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, ayahku itu tidak cocok jadi imam." Iya, tidak bisa beliau dengan posisi seperti itu, karena beliau tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menangis. Iya, nanti akan berdampak pada sholat makmum. Iya, karena imam ini akan terus-terusan menangis. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Abu Bakar, maka Abu Bakarlah yang dipilih dan menjadi imam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan ini menunjukkan bagaimana kelembutan hati seorang Abu Bakar dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa qala an-Nafi, ma qara Ibnu Umar hatainil ayatain qattun min akhir suratil Baqarah. Ya, Abdullah bin Umar, ya, tatkala membaca penghujung surah Al-Baqarah, ya, kemudian kecuali ia kemudian menangis sesenggukan. Ya, iltaqa Abdullah bin Umar wa Abdullah bin Amr wa Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Umar pernah ketemu. Ya, ini dua orang sahabat, ya, yang sangat terkenal terutama dalam spesialisasi hadis. Abdullah bin Amr bin As ini sahabat yang paling banyak menuliskan hadis. Sementara Abdullah bin Umar di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dan paling senang menghidupkan sunnah. Nah, ini antara Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Umar. Ya, nama sahabat seperti itu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak di antara mereka namanya sama-sama Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah yang lainnya. Ya, karena ini di antara sebaik-baik nama. Abdullah bin Amr pernah ketemu dengan Abdullah bin Umar. Ya, thumma aqbala Abdullah bin Umar wa huwa yabki. Ya, Abdullah bin Umar itu, ya, menangis setelah ketemu dengan Abdullah bin Amr. Faqala lahul qaum. Orang-orang mengatakan, lalu bertanya kepadanya, "Ma yubghika ya Aba Abdurrahman?" Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah bin Umar? Qal, ya, Abdullah bin Umar mengatakan, "Alladzi haddatsani hadza." Orang ini yang baru saja menyampaikanku satu hadis, yaitu Abdullah bin Amr. Ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata insanun fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr." Tidak akan masuk surga seorang manusia yang di dalam hatinya masih ada sebesar, ya, biji-bijian, ya, bahkan dalam hadis yang lain sebesar biji dzarrah, ya, dari penyakit kesombongan. Ya, seorang Abdullah bin Umar yang paling semangat menghidupkan sunnah, orang yang ditazkiyah dan dipuji oleh Rasul sebagai orang soleh, sebaik-baik laki-laki kalau ia tegakkan sholat malam. Tetapi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala masih khawatir jangan-jangan ada kesombongan di dalam hatinya. Jangan-jangan terhalang masuk surga gara-gara ada penyakit kesombongan. Maka ini pentingnya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita muhasabah hati-hati kita.
Jangan-jangan di dalam hati kita masih menyimpan penyakit-penyakit yang samar-samar, yang tersembunyi. Kalau penyakit fisik, kadangkala cepat kita antisipasi, atau cepat kita berikan respon. Sesederhana apapun, sekecil apapun penyakit itu, kita cari dokter yang terbaik, dokter spesialis yang terbaik, cari obat yang terbaik. Tetapi kadangkala kalau hati kita yang berpenyakit, kita tidak berikan perhatian sebagaimana kalau fisik kita yang memiliki penyakit. Padahal pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak pernah mengukur kita dari fisik-fisik kita. Allah tidak pernah menilai kita dari fisik-fisik kita. Apakah kita putih atau hitam, apakah kita kurus atau gemuk, apakah kita keriting atau rambut lurus. Tidak pernah Allah mengukur kita dari fisik kita. Tidak pernah juga Allah menilai kita dari harta-harta kita, apakah kita kaya atau miskin, apakah kita hidup mewah atau sederhana. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengukur kita dari itu. Lalu apa yang Allah lihat, apa yang Allah ukur dari kita adalah hati-hati kita, dan apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Makanya ini yang senantiasa harus penting untuk kita rawat. Makanya seorang salaf mengatakan, begitu aneh manusia, ia terlalu memperhatikan fisiknya, padahal bukan itu yang diperhatikan oleh Allah. Sementara ia melalaikan hatinya, padahal itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk fisik, orang rela menghabiskan berapapun hartanya untuk tampil menarik di hadapan manusia, tetapi ia tidak memperbaiki hatinya untuk tampil terbaik, menjadi hati yang salim, hati yang betul-betul bersih, yang kelak menjadi faktor keselamatannya di hari pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita pelajari dari Abdullah bin Umar tatkala ia mendengarkan hadis itu dari Abdullah bin Amr, bahwa tidak akan masuk surga seorang manusia yang masih ada sebesar biji dzarrah penyakit kesombongan di dalam hatinya. Maka ia menangis, ia khawatir jangan-jangan penyakit kesombongan itu ada di dalam hatinya meskipun sebesar biji dzarrah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, di antara keistimewaan beliau, annahu kana barran biwalidih, beliau adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya, yaitu Umar, fi hayatihi wa ba'da mautihi, baik di masa hidupnya maupun setelah wafatnya ayahnya. Fa fi hayatihi, di masa hidupnya Umar, yaqulu Ibnu Umar meriwayatkan, menceritakan, kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha, dulu saya punya istri, kata Abdullah bin Umar, dan saya sangat mencintainya. Wa kana Umaru yakrahuha, sementara ayah saya Umar itu tidak menyukai istri saya ini. Ya, faqala li, lalu Umar mengatakan, tallikha, ceraikan istrimu itu. Fa'abait, tapi ternyata saya tidak menghiraukannya, saya tidak mengindahkannya. Fa'ata Umaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fathakara dzalika lahu faqala li Rasulullah tallikha, lalu Umar pun menyampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, tallikha, ceraikan ia, ya Abdullah. Ya, ini jamaah sekalian menunjukkan betapa hak orang tua yang besar. Ya, saat Umar memerintahkan kepada Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya, dan ia sampaikan juga kepada Rasulullah, ya, akhirnya Abdullah bin Umar pun menceraikan istrinya karena yang memintanya adalah ayahnya, apalagi dipertegas dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama dengan kisah Abu Darda. Ada seorang tabi'in, ia sangat mencintai istrinya, namun ia juga ingin berbakti kepada ibunya. Qadarullah, antara menantu dan mertua, antara istri dan ibu ternyata tidak bisa akur, harus memilih salah satunya. Maka tabi'in ini jauh datang ke Syam ketemu dengan Abu Darda. Ia bertanya siapa yang harus ia pilih. Di satu sisi ia sangat mencintai istrinya, di sisi lain ia ingin berbakti kepada ibunya.
Maka Abu Darda mengatakan, saya tidak bisa mendiktemu untuk memilih A atau B, tetapi saya menyampaikan kepadamu bahwa sesungguhnya orang tua itu, ibu itu adalah awsatu babil jannah. Sesungguhnya orang tua itu, ibu itu adalah pintu surga yang pertengahan. Apakah engkau ingin masuk dengan pintu surga itu atau engkau ingin tinggalkan? Terserah, kata Abu Darda. Maka ia pun memilih untuk menceraikan istrinya tabi'in yang mulia ini setelah mendengar Abu Darda. Ya, nilainya sebenarnya yang ingin kita sampaikan kepada pribadi kami dan juga kepada pemirsa sekalian, bagaimana menunjukkan besarnya hak orang tua dan bagaimana baktinya seorang Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kepada ayahnya. Wa inda mautihi, dan saat akan wafat, ya, Umar ibnul Khattab itu berkata kepada anaknya Abdullah, ya Abdullah, unzur ma alayya minad dain. Wahai anakku Abdullah, coba hitungkan, coba perhatikan berapa hutang ayahmu ini. Ya, fahasabuhu, maka Abdullah bin Umar pun menghitung hutang ayahnya. Ya, ini menunjukkan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, betapa pentingnya kita harus memperhatikan masalah hutang ini. Ya, hutang tentu saja boleh dalam agama kita, tetapi jangan ia dijadikan sebagai kebiasaan, apalagi bermudah-mudah dalam perkara hutang. Salah satu yang Rasulullah SAW minta kepada Allah agar dijauhkan dari belitan hutang. Allahumma inna na'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari belitan hutang. Karena kadangkala, ya, sebagian orang, ya, itu bermudah-mudah dalam perkara hutang, bermudah-mudah dalam perkara harta manusia. Ya, ia tidak merasa terbebani dengan hutang. Bahkan yang lebih jahat lagi, ia berhutang dan dari awal ia sudah berniat tidak ingin membayarnya, tidak ingin melunasinya. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hutang ini pasti terbayar. Kalau bukan di dunia, maka akan kita bayar di hari akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana kita tidak punya lagi harta, maka kita membayarnya dengan amal soleh kita. Iya, kita menanggungnya dengan merelakan kebaikan-kebaikan kita, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau datang berita kepada beliau tentang wafatnya seseorang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya kepada beliau apa sukunya, apa jabatannya, iya, kemudian bagaimana kekayaannya. Bukan itu yang ditanyakan oleh Rasulullah. Yang Rasulullah tanya, apakah ia punya hutang? Datang orang yang pertama, iya, saat wafat, orang-orang memberitakan kepada Rasulullah yang ditanyakan oleh Rasulullah apakah ia punya hutang. Orang-orang mengatakan ia tidak punya hutang, maka Rasulullah pun kemudian menyolatinya. Datang orang berikutnya, iya, mengabarkan tentang wafatnya orang yang kedua. Rasulullah bertanya apakah ia punya hutang. Kata orang-orang, ia punya hutang. Apakah ia punya harta warisan untuk membayar hutang itu? Kata orang-orang, ia punya harta warisan. Maka Rasulullah pun menyolati orang ini. Orang yang ketiga, saat wafat datang orang-orang mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wafatnya. Kata Rasulullah, apakah ia punya hutang? Kata orang-orang, ia punya hutang. Apakah ia punya harta warisan untuk membayarkan hutang itu? Kata orang, ia tidak punya harta peninggalan untuk membayar hutang itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solatilah sahabat kalian itu. Rasulullah membiarkan sahabatnya untuk menyolatinya, tetapi beliau sendiri enggan untuk menyolati orang yang berhutang dan tidak meninggalkan harta untuk membayar hutang tersebut. Ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara hutang ini bukan perkara yang ringan. Jangan menggampang-gampangkan hutang, apalagi hidup ini dihabiskan untuk memikirkan hutang. Ya, selesai cicilan yang satu, kredit yang satu, ambil lagi kredit yang lain, padahal hakikatnya ini adalah hutang. Ya, ini adalah beban bagi kita pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, jangan bermudah-mudah dengan perkara hutang. Jangan terbiasa dengan belitan hutang yang gali lubang tutup lubang, yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ghalabatud dain, dari belitan hutang. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti Umar, beliau tahu betul bagaimana bahayanya hutang. Maka ia sebelum wafat bertanya pada putranya, berapa hutang ayahmu ini?
Dan Umar Ibnul Khattab memerintahkan kepada putranya untuk melunasi utang-utangnya. Dan ini juga menjadi pelajaran pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa keluarga ini, seorang Umar Ibnul Khattab, seorang kepala negara yang daerah kekuasaannya kalau kita konversi ke negara modern saat ini itu mungkin menjadi belasan negara, tetapi ternyata ia wafat dalam keadaan meninggalkan hutang. Bukan meninggalkan warisan yang banyak, ia meninggalkan hutang yang ia sudah berwasiat bayar hutang-hutang tersebut. Seorang kepala negara, seorang presiden yang membawahi belasan mungkin negara kalau kita konversi ke negara modern, tetapi ternyata ia tidak meninggalkan kemewahan untuk keluarganya. Bahkan ia tidak ingin melibatkan keluarganya masuk ke dalam politik, masuk ke dalam kekuasaan. Orang-orang minta, istakhlif ya Amirul Mukminin, tunjuk langsung penggantimu wahai Amirul Mukminin, sebagaimana Abu Bakar menunjuk langsung Umar sebagai pemimpin. Tetapi Umar Ibnul Khattab tidak ingin menunjuk keluarganya, tidak ingin menunjuk adiknya, tidak ingin menunjuk anaknya, tetapi yang ia tunjuk adalah 6 orang sahabat yang Rasulullah ridho pada mereka. Nanti 6 orang ini yang bermusyawarah menentukan siapa pemimpin di antara mereka. Abdullah bin Umar juga diminta oleh ayahnya Umar Ibn Khattab untuk bicara sama Aisyah radhiyallahu taala anha agar merelakan Umar dikuburkan bersama dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Dan Abdullah bin Umar adalah anak yang berbakti. Ia datang kepada Aisyah minta agar Umar bisa dikuburkan di dekat Rasulullah dan Abu Bakar. Aisyah pun kemudian setuju untuk kemudian dikuburkan Umar di sana. Saat Umar sudah wafat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kebiasaan Abdullah bin Umar yaitu menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dahulu berhubungan baik dengan ayahnya. Dan ini di antara bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal, yaitu tetap menjalin hubungan baik kepada orang-orang yang dahulu berhubungan baik dengan orang tua kita. Iya, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu itu pernah beliau pada saat di Madinah datang seorang Arabi, Arab Badui. Abdullah bin Umar ternyata justru menyerahkan keledai yang ia tunggangi dan mempersilahkan orang itu naik di atas keledainya, hewan tunggangannya. Bahkan menyerahkan imamannya, sorbannya untuk dipakai oleh Arab Badui ini. Kemudian orang-orang bertanya, wahai Abdullah bin Umar, dia kan orang Arab Badui. Tidak perlu sampai segitunya kalau bahasa kita mungkin ya. Kata Abdullah bin Umar, ayahnya dahulu itu berhubungan baik dengan ayahku, maka saya pun harus menjaga hubungan baik dengan ia. Ini di antara bentuk bakti anak kepada orang tua yang sudah wafat. Mungkin dahulu orang tua kita punya sahabat, mungkin dahulu orang tua kita punya rekan-rekan yang ia berhubungan baik dengannya. Anak yang berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah meneruskan kebaikan-kebaikan orang tuanya, yaitu menjaga hubungan baik dengan teman-teman, dengan kerabat dari orang tuanya yang sudah wafat. Saya kira ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Kita mengambil pelajaran yang luar biasa, bagaimana tunduknya beliau pada sunnah, bagaimana semangat beliau dalam menghidupkan sunnah dan menghindari bid'ah. Ada kisah menarik bahwa beliau pernah mendengar seseorang itu tatkala bersin ia mengucapkan alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin, alhamdulillah, kemudian ia lanjutkan dengan solawat. Sami'a Ibnu Umar rajulan, Abdullah bin Umar mendengar seorang yang bersin mengatakan alhamdulillah assalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia mengucapkan alhamdulillah dan melanjutkannya dengan salawat. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan kepadanya, ma hakadza allamana Rasulullah. Tidak seperti itu Rasulullah ajarkan
ajarkan kepada kita. Balqal, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza atasha ahadukum falyahmadillah. Rasulullah justru mengatakan, kalau di antara kalian bersin, hendaknya ia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Dan Rasulullah tidak mengatakan bersalawatlah kepada aku, kepada Rasulullah. Saking ingin menepati sunnah dan menghindarkan dirinya dari perkara yang diadakan dalam agama. Padahal mungkin bagi orang kan salawat ini perkara yang baik. Iya, alhamdulillah digandengkan dengan salawat. Tapi kata Abdullah bin Umar, tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang diajarkan oleh Rasul hanya cukup mengucapkan alhamdulillah, tidak usah ditambah dengan salawat. Saking ingin menetapi sunnah, ingin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.